Halo sobat-sobat, kembali lagi bersama Rekam Jejak Official. Dan di kesempatan kali ini, Mimin akan berkisah tentang sebuah peristiwa masa lalu yang menjadi sejarah kelam dan tragedi yang terjadi di bumi Lorosai. Tepatnya berlokasi di kota Dili, Timor Timur pada tanggal 12 November 1991 yang meninggalkan sebuah catatan peristiwa dan duka yang mendalam atas tragedi tersebut. Dan yang perlu diketahui, di edisi kali ini Mimin hanyalah sekedar bercerita tentang sebuah peristiwa dan tidak bermaksud untuk menyinggung ataupun menjatuhkan pihak manapun, dan bukanlah sebagai topik ulasan yang dapat menimbulkan kontroversi dan sesuatu hal yang negatif. Dikarenakan channel ini bertajuk sebagai hiburan semata. Apabila Mimin melakukan kesalahan baik lisan maupun tulisan, maka mohon dimaafkan. Dan sebelum masuk ke ceritanya, Mimin minta dukungan dari sobat-sobat sekalian dengan cara subscribe, like, dan share agar channel ini dapat berkembang lebih baik lagi. Serta nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan kisah-kisah Mimin selanjutnya. Langsung saja kita masuk di dalam cerita peristiwa. Kota Dili mulai dihuni oleh orang-orang Portugis pada tahun 1520. Lalu pada tahun 1769, kota Dili dijadikan sebagai ibu kota Timor Portugis. Dan selama masa Perang Dunia Kedua, pasukan Australia dan Belanda sempat menduduki Pulau Timor pada tahun 1941. Dan pada tanggal 19 Februari 1942, pasukan Jepang menyerang dan menduduki kota Dili, yang mana pada akhirnya pada tanggal 26 September 1945, Jepang mengembalikan pulau ini kepada Portugal. Dan setelahnya, pada tanggal 28 November 1975, Timor Timur mendeklarasikan kemerdekaannya dari Portugal. Dan pada tanggal 7 Desember 1975, militer Indonesia menduduki kota Dili dalam Operasi Seroja, yang sekaligus memulai periode pendudukan Indonesia di Timor Timur. Yang mana pada tanggal 17 Juli 1976, Timor Timur dinyatakan sebagai provinsi ke-27 Indonesia, yang kala itu Dili dijadikan ibu kota provinsi. Kota Dili adalah ibu kota sekaligus kota terbesar di Timor Timur. Dili terletak di pesisir utara Pulau Timor, saat Timor Timur masih merupakan bagian dari Indonesia. Dili memiliki status kota administratif dan merupakan salah satu distrik di Timor Leste. Lalu, pada rentang tahun 1975 hingga 1999, dengan kondisi saat itu, terjadilah konflik antara Indonesia dengan massa pro kemerdekaan Timor Leste yang menimbulkan dampak negatif, sehingga terjadilah sebuah insiden pada tanggal 12 November 1991 yang dikenang sebagai tragedi Santa Cruz Dili. Dan begini kisahnya. Pada waktu itu, kota Dili mengalami situasi politik yang kian memanas. Dan pada bulan Oktober 1991, beredar kabar bahwa akan adanya delegasi dari anggota parlemen Portugal, yang mana kedatangan mereka akan diikuti oleh 12 jurnalis internasional yang dijadwalkan pada tanggal 4 November 1991, yang mana mereka akan berkunjung ke Timor Timur. Mendengar kabar tersebut, para mahasiswa sudah antusias untuk menyambut kedatangan delegasi ini. Para mahasiswa pro kemerdekaan berharap dengan datangnya delegasi beserta 12 wartawan ini akan membantu mereka menyuarakan isu-isu perjuangan di Timor Timur.
Namun, kunjungan delegasi itu ditangguhkan, garis miring ditunda oleh pemerintah Portugal pada tanggal 26 Oktober 1991. Hal tersebut dikarenakan pihak Indonesia keberatan kepada salah satu jurnalis asal Australia yang bernama Jill Joliffe untuk ambil bagian dalam kontingen pers yang dianggap mendukung massa pro kemerdekaan di Timor Timur. Lalu pada tanggal 27 Oktober 1991, tepatnya saat diumumkan bahwa kunjungan dari delegasi Portugal dibatalkan. Hal ini membuat banyak aktivis muda di Dili merasa kecewa. Karena dari jauh hari sebelumnya, para aktivis pro kemerdekaan bersama pemuda Timor Timur sudah mempersiapkan dengan membuat spanduk-spanduk sambutan atas kunjungan delegasi Portugal tersebut. Yang mana kekecewaan ini menyebabkan situasi yang kian memanas antara pihak pemerintah Indonesia dan para aktivis pro kemerdekaan, yang puncaknya terjadi pada tanggal 28 Oktober 1991. Pecahlah konfrontasi antara aktivis pro Indonesia dan kelompok pro kemerdekaan yang pada saat itu tengah melakukan pertemuan di gereja Motael Dili. Lalu pada tanggal 28 Oktober 1991, tepatnya pada pukul 1 dini hari, di gereja Motael Dili, sebuah gereja yang digunakan sebagai tempat perlindungan oleh beberapa aktivis, dan sekitar tengah malam terdengarlah suara sepeda motor dan sekelompok orang yang diduga sebagai provokator yang melempari batu, mengejek, serta meneriakkan hinaan kepada para aktivis pro kemerdekaan, sehingga menimbulkan keributan dan terjadilah perkelahian di malam itu juga, yang menewaskan Afonso Henriques. Dan pada pagi harinya ditemukan jasad seorang aktivis pro kemerdekaan bernama Sebastio Gomez yang ditemukan tergeletak di dekat gereja Motael. 2 minggu setelahnya, pada tanggal 12 November 1991, di gereja Motael Dili, sebuah acara misa pun digelar untuk memperingati kematian Sebastio Gomez. Acara tersebut diikuti oleh masyarakat Timor Leste. Lalu setelah acara selesai, sekitar 500 orang keluar dari gereja sambil membentangkan spanduk bergambar pemimpin pro kemerdekaan, yaitu Xanana Gusmão. Mereka melakukan demonstrasi untuk menuntut hak asasi manusia dan kemerdekaan dari Indonesia. Demonstrasi berlangsung selama beberapa jam dengan aksi damai dan tertib. Lalu para demonstran terus berjalan hingga 4 km menuju pemakaman Santa Cruz, di mana Sebastio Gomez akan dimakamkan. Sembari berjalan, mereka terus meneriakkan, "Timor Leste, Timor Leste, Timor Leste." Dan setibanya di pemakaman Santa Cruz, yang ternyata di sana ada pasukan Indonesia yang sudah bersiaga, yang terdiri dari pasukan kompi campuran dan berjumlah 200 tentara serta bersenjata lengkap. Menurut kesaksian, tiba-tiba militer Indonesia membuka api ke arah para demonstran tanpa alasan yang jelas. Saat itulah kondisi menjadi sangat kacau. Suara sirine dan letusan tembakan terus terdengar. Para demonstran, ada yang berlarian dan ada juga yang berusaha mencari persembunyian di balik nisan-nisan di area pemakaman Santa Cruz. Dan menurut beberapa laporan, akibat dari bentrokan ini menghasilkan banyak korban jiwa yang diperkirakan berjumlah 271 orang yang tewas dan ribuan lainnya terluka. Dan di dalam peristiwa ini disaksikan juga oleh 3 jurnalis asal Amerika Serikat bernama Amy Goodman, Alan Naren, dan Max Stahl yang meliput peristiwa ini dan sempat tayang serta menjadi pemberitaan publik, sehingga memicu respon yang negatif atas kejadian ini.
Dan pada akhirnya, pada tanggal 30 Agustus 1999, Timor Timur mengadakan referendum _jajak pendapat. Di dalam isi referendum yang memiliki keputusan akhir untuk lepas sepenuhnya dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hasil dari referendum tersebut, sebanyak 78,5% masyarakat Timor Timur memilih kemerdekaan dari Indonesia. Referendum tersebut juga disebutkan untuk mengakhiri konflik yang terjadi di Timor Timur. Lalu setelah melakukan referendum pada tahun 1999, Timor Timur ditempatkan di bawah pemerintahan sementara PBB. Lalu pada tanggal 20 Mei 2002, akhirnya Timor Leste meraih kemerdekaan dan kota Dili menjadi ibu kota dari negara baru yang bernama Republik Demokratik Timor Leste. Tragedi Santa Cruz menjadi sejarah kelam dan peristiwa besar dalam sejarah Timor Leste. Dan insiden ini menunjukkan intimidasi sebuah konflik yang melibatkan masa lalu militer Indonesia dengan masyarakat Timor Leste yang berdampak negatif, serta meninggalkan duka yang mendalam bagi para korban. Biarlah peristiwa ini menjadi pelajaran dan pengingat bagi kita semua tentang pentingnya hak asasi manusia dan perdamaian di seluruh dunia.